semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aritasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Suatu perusahaan akan meningkat produktivitas kerjanya bila adanya kerjasama dan hubungan hak antara pimpinan dan karyawan. Karena dengan meningkatkan produktivitas karyawan, otomatis akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan ini perlu untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi. Pelatihan merupakan suatu proses para karyawan ataupun pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bekerja agar menjadi efektif dan mampu mengerjakan tugas pekerjaannya dengan baik. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses perencanaan pembelajaran atau pengelolaan karyawan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Sasaran pelatihan dan pengembangan ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan mutu kerja, meningkatkan ketepatan dan perencanaan sumber daya manusia, untuk meningkatkan moral kerja, menjaga kesehatan dan keselamatan, serta untuk menunjang pertumbuhan pribadi. Dalam melakukan pelatihan dan pengembangan, suatu perusahaan harus memiliki langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan program pelatihan dan pengembangan. Langkah yang ketiga yaitu merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Langkah yang keempat yaitu implementasi program, dan langkah yang terakhir yaitu adanya evaluasi. Pelatihan dan pengembangan juga memiliki beberapa metode. Metode yang pertama yaitu on the job training. On the job training ini merupakan metode menempatkan karyawan ataupun peserta pelatihan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya dengan bimbingan dan pengawasan supervisor. Kemudian metode yang kedua yaitu vestibul. Vestibul ini merupakan metode pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ini tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu demonstration and example. Metode ini merupakan metode pelatihan yang diberikan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara yang akan dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian metode yang keempat yaitu simulasi. Simulasi ini merupakan metode pelatihan yang menunjukkan kondisi belajar yang terlihat sama dengan kondisi pekerjaan. Metode ini akan digunakan untuk belajar secara teknikal. Karyawan akan meniru konsep sebenarnya dari suatu pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kemudian metode yang kelima yaitu apprenticeship. Metode ini merupakan pelatihan untuk mengembangkan berbagai macam keahlian agar karyawan dapat mempelajari segala aspek pekerjaan yang mereka butuhkan, atau bisa disebut juga dengan magang. Pembelajaran ini juga melibatkan pekerjaan yang lebih berpengalaman. Dan metode yang terakhir yaitu classroom metode. Metode pelatihan ini dilaksanakan di dalam ruangan seperti studi kasus, seminar, dan konferensi. Setelah melakukan pelatihan dan pengembangan, perusahaan ataupun organisasi harus mampu melakukan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk sebagai pemenuhan keberadaan arti atau nilai signifikan sebuah program pelatihan dan pengembangan, hubungannya dengan tujuan dan sasaran yang harus dikembangkan. Evaluasi ini tidak sekedar difokuskan pada assessing the learner. Meskipun hasil penilaian individual tersebut juga merupakan pertimbangan utama dalam perencanaan. Banyak faktor yang mendorong organisasi ataupun suatu perusahaan melakukan perubahan. Menurut Drucker menyebutkan, tahapan yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan real yang hendak dicapai. Kemudian tahapan kedua yaitu mengenali faktor-faktor penghambat.
Dan tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan perubahannya. Tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi perubahan. Agar efektivitas perubahan dapat terukur dengan baik, perusahaan perlu membandingkan situasi sebelum dan sesudah. Beberapa indikatornya yaitu seperti produktivitas karyawan, kepuasan kerja, pendapatan karyawan, hasil penjualan, pengurangan biaya produksi, dan lain sebagainya. Tahapan ini merupakan suatu hal yang penting juga bagi suatu perusahaan. Karena ketika kita akan memilih suatu jalan ataupun suatu rencana, kita harus benar-benar mematangkan rencana tersebut. Jadi, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ini bertujuan untuk membekali karyawan, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja karyawan, dan produktivitas kerja karyawan. Nah, itu merupakan penjelasan materi tentang pelatihan dan pengembangan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.